Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke menghitung integral tak wajar menggunakan konsep residu ya, menggunakan metode residu. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin akan dibahas ya. Pertama, kasus integral dari minus tahingga sampai tahingga dari fx dx gitu ya. Yang kasus kedua, ini fx suatu fungsi x cos ax gitu ya. Yang kasus ketiga, fx sin ax. Dan di sini a-nya ini bilangan real ya. Jadi kasusnya spesifik ya. A-nya bilangan real dan fungsi fx-nya ini juga fungsi real ya. Maka ini syaratnya. Pertama, fx fungsi rasional gitu ya. Jadi fungsi rasional ini maksudnya fungsi yang bisa dibuat dalam bentuk pecahan gitu ya. Pecahan misalnya fx sama dan px per qx. Px-nya ini polinom dan qx-nya juga misalnya polinom juga gitu ya. Nah, ordo itu maksudnya pangkat tertinggi di px-nya dan pangkat tertinggi di qx-nya. Itu selisihnya, jadi pangkat di qx itu ya. Berarti di bagian penyebut itu pangkatnya, pangkat tertingginya dikurangi pangkat yang bagian atasnya gitu ya. Itu lebih dari atau sama dengan 2 gitu ya. Jadi minimal 2 selisih pangkatnya. Nah, itu bisa dikerjakan menggunakan nanti konsep residu. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ini, tentu tidak bisa langsung menggunakan konsep residu gitu ya. Kemudian syarat berikutnya, penyebutnya tidak boleh 0 gitu ya, sepanjang daerah integralnya. Jadi daerah integralnya kan minus tahingga sampai tahingga. Nah, itu nilai qx-nya itu tidak boleh 0 gitu ya. Di sepanjang sumbu x-nya ini. Nah, 3 syarat ini harus terpenuhi, barulah persamaan atau integral dari fungsi-fungsi ini bisa kita lakukan menggunakan konsep residu ya. Nah, cara mengintegralnya gimana? Yang kita punya sebetulnya kan di sumbu real ya. Ini tuh fungsi real ya. Fungsi rasional itu berarti fungsi bilangan real. Jadi dia darah integralnya dari min tahingga sampai tahingga. Otomatis kalau ini kita punya sumbu x gitu ya, kita bisa mengintegral dari titik tahingga sampai tahingga gitu. Nah, kita bisa membawa konsep integral ini ke dalam dunia kompleks itu ya. Kita tahu dunia kompleks itu kita punya sumbu x gitu ya, yaitu bagian real, dan sumbu y bagian imajiner ya, bagian imajiner. Bagian real ya. Sumbu x ini bagian real. Bagian real, bagian imajiner. Nah, kita bisa membawa konsep integral fungsi rasional ini ke dalam fungsi kompleks gitu ya. Caranya gimana? Tetap kita mau mengintegral dari sumbu x-nya ya. Sumbu x-nya dari minus tahingga sampai tahingga misalnya. Nah, kita bisa membawa ini ke dalam dunia kompleks dengan cara gini. Cara kita membuat lintasan seperti ini. Jadi lintasan yang dimulai dari titik minus R, kemudian menuju titik R gitu ya. Kemudian dibalik lagi ke minus R. Sebenarnya ada 2 cara. Dia balik melalui lewat bawah atau dia balik melalui lewat atas gitu ya. Tentu ada konsekuensinya. Nah, kalau kita lewatnya atas, artinya dia arahnya berlawanan arah jarum jam, atau kita sebut sebagai arah positif ya. Nah, kalau dia lewatnya bawah, berarti dia arah negatif gitu ya. Nanti konsekuensinya ada di tanda positif atau negatif dari hasilnya gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari ini yang ke arah atas aja ya. Jadi maksudnya yang ke arah positif. Jadi dari minus R
ke R, kemudian balik laginya melalui bagian atas gitu ya, melalui bagian atas daerah bagian atas dari sumbu X gitu ya, balik lagi ke R. Nah ini bisa kita lakukan kalau R-nya ini, jari-jarinya ini tahingga ya. Kalau jari-jarinya tahingga, otomatis berarti dari sumbu minus tahingga gitu ya, sumbu X minus tahingga sampai tahingga, kemudian balik lagi ke titik tahingga. Jadilah lingkaran dengan jari-jari tahingga. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa gitu ya, hasil integral kompleks itu hasilnya adalah jumlah dari residu 2pi kali jumlah dari residu yang dilingkupi lintasan C-nya ya, dilingkupi lintasan C. Jadi kalau fungsi integral tahu wajar ini kita ubah ke bentuk kompleks gitu ya. Jadi ini kita ubah ke bentuk kompleks dengan C ini lintasan ya, lintasan separuh lingkaran tapi jari-jarinya tahingga gitu ya. Maka hasilnya ya jelas 2pi dikali jumlah residu yang ada di dalam lintasan itu. Nah, dalam hal ini karena jari-jarinya tahingga, otomatis residu yang diambil adalah residu yang di atas sumbu X ini. Semua residu yang ada di atas sumbu X ya. Mau berapapun itu, karena ini batasnya tahingga ya. Jadi di manapun sumbu Y gitu ya, di posisi sumbu Y manapun asal dia di atas sumbu X ini, itu harus dilibatkan dalam perhitungan residunya. Oke, jadi contohnya begini. Misalkan kita mau menghitung integral tahu wajar dari ini. Tentu ini adalah fungsi X ya. Ini adalah fungsi X. Fungsi X. Jadi ini fungsi X. Nah, kita bisa cari fungsi X ini, kita bisa ubah ke dalam bentuk dari X ke domain kompleks ya, Z. Jadi dari X ke Z, dari X ke Z. Maka kita harus cari fx-nya kita punya, fz-nya pun sama ya, jadi x-nya semua diganti Z. Nah kemudian karena kita memerlukan apa? Memerlukan residu ya, memerlukan residu dari fz gitu ya. Maka kita perlu mencari titik singularnya. Mana titik singularnya? Kalau ini kita bisa ubah menjadi seperti ini penyebutnya, maka jelas titik singularnya ada di Z sama dengan min I dan Z sama dengan I ya. Jadi ini titik singularnya. Lalu kita perhatikan bahwa yang kita pakai adalah daerah di atas sumbu X ya, artinya di sumbu Y positif gitu ya. Nah di sini titik min I itu kan ada di bawah sumbu X ya, sedangkan I itu ada di atas sumbu X, artinya terletak di separuh bidang atas ya. Berarti yang kita pakai, residu yang kita pakai adalah residu di titik Z sama dengan I aja ya. Yang ini kita tidak pakai. Jadi yang kita pakai residu di titik Z sama dengan I ya. Artinya berarti kita misalkan fz-nya sama dengan, nah karena yang kita pakai Z sama dengan I ya, maka ini kita simpan gitu ya, kita simpan ke sini, sisanya menjadi QZ ya, sisanya menjadi QZ, menjadi QZ. Nah karena lihat di sini Z min I pangkat 2 ya, karena ini pangkat 2 berarti dia termasuk kutub berordo 2 ya. Nah karena ordo 2 atau M sama dengan 2, maka untuk perhitungan residunya kita perlu mencari turunan pertama dari QZ-nya ya. Sehingga kita cari turunan pertamanya,
Kita dapatkan turunan pertamanya ini. Kemudian kita masukkan bahwa residu dari Fz di titik Z sama dengan I sama dengan Q-aksen I ya. Turunan pertama di titik I. Berarti kita masukkan Z-nya ini. Z yang ini itu. Z ini kita ganti dengan I ya. Diganti I berarti 2I dikali I tambah I kuadrat dikurang 2I tambah I kuadrat gitu ya. Dibagi I plus I pangkat 4. Kalau dihitung hasilnya ini min 1/4 I. Sehingga hasil dari integral tak wajar ini, jadi integral dari minus tangga sampai tangga fx dx, ini hasilnya 2pi dikali residu ya. Kalau dihitung hasilnya pi per 2. Nah, inilah cara menghitung integral tak wajar gitu ya, dari minus tangga sampai tangga menggunakan konsep residu. Jelas menggunakan konsep residu ini lebih mudah ya. Jadi dengan menggunakan residu ini kita lebih mudah mengerjakan integral ini dibandingkan dengan cara yang konvensional gitu ya. Misal harus memisalkan x kuadrat tambah i-nya sama dengan u dan lain sebagainya gitu ya. Dengan cara konvensional itu lebih susah ya dibandingkan kita menggunakan konsep residu. Dengan kata lain, dengan kita membawa konsep fungsi ini ke dalam dunia kompleks gitu ya, ternyata pengerjaannya bisa lebih mudah gitu ya. Nah, ini salah satu aplikasi dari residu ya. Contoh lainnya, misalkan kita punya kasus lainnya ya, ini kasus lainnya, kita misal punya batasnya tidak dari minus ta hingga, tapi melainkan batasnya dari 0 sampai ta hingga gitu ya. Bagaimana caranya? Yang kita miliki itu kan sebetulnya dari ta hingga sampai ta hingga ya, konsep yang kita miliki minus dari ta hingga. Jadi konsep yang kita miliki minus dari ta hingga sampai ta hingga. Nah, kalau ada bentuk 0 sampai ta hingga bagaimana caranya? Pertama, kita identifikasi. Kalau fx-nya ini dia fungsi genap. Fungsi genap itu artinya memenuhi persamaan ini ya. Jadi minus x, f minus x sama dengan fx. Atau kalau kita gambarkan gitu ya, misalnya di sumbu x positif ini dia begini gitu ya, maka bagian yang negatifnya juga begini ya. Jadi fungsi genap ini sebetulnya seolah-olah fungsi fx-nya ini tercermin dengan sumbu y gitu ya. Jadi bagian positif maupun bagian negatif bentuknya itu sama. Maka ini disebut fungsi genap. Nah, kalau fungsi ganjil, fungsi ganjil itu dia cerminannya ke sini gitu ya. Jadi dicerminkan terhadap titik 0. Nah, kalau fungsi genap dicerminkan terhadap sumbu y. Atau jadi fx min x gitu ya, f min x sama dan fx gitu ya. Nah, ini fungsi genap. Nah, karena ini bentuknya sama ya, di bagian positif maupun bagian negatif itu sama, artinya kalau kita tarik dari batasnya 0 sampai ta hingga, 0 sampai ta hingga itu sama aja dengan setengahnya dari kita ambil tarik batas dari min ta hingga sampai ta hingga gitu ya. Karena ini bentuknya sama ya, kiri dan kanan sama. Jadi 0 sampai ta hingga itu ya jelas nilainya setengah dari min ta hingga sampai ta hingga. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa mengerjakan menggunakan konsep residu yang tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya ini ya, contohnya kita mulai memiliki batasnya 0 sampai ta hingga dari fungsi ini.
Jadi kita ambil ini fx-nya gitu ya. Kemudian kita bawa ke dunia kompleks seperti ini, diganti x-nya menjadi z. Kemudian kita cari titik residunya. Nah, residunya titik singular ya, titik singularnya ada di mana? Jadi ada z sama dengan 3i sama dengan min 3i sama dengan 2i dan sama dengan min 2i. Nah, tapi yang berada di separuh bidang atas, separuh atas bidang gitu ya, itu hanya ada yang z3i dan z sama dengan 2i. Yang min 3i dan min 2i dia ada di bawah bidang ya, jadi tidak masuk ke perhitungan residunya. Nah, kemudian kita cari residu di z sama dengan 3i nya. Berarti kita simpan yang z min 3i nya, kita simpan, maka kz nya sisanya jadi kz nya sama dengan z kuadrat, z plus 3i tambah z kuadrat tambah 4. Kemudian kita masukkan ya nilai, karena di titik 3i berarti kita masukkan Q 3i. Masukkan ke sini 3i, z-nya diganti 3i, z-nya diganti 3i, lalu dihitung hasilnya ini ya. Nah, ini residu di titik 3i. Kemudian kita cari residu di titik 2i. Caranya hampir sama, caranya sama ya. Kita simpan yang 2 min 2i nya, karena kita cari yang di titik 2i ya. Maka kz nya sama dengan ini. Kemudian kita masukkan titik 2i nya, jadilah kita dapat residu di z sama dengan 2i. Hasilnya ini residunya. Maka hasil integralnya sama dengan setengah dikali 2pi dikali jumlah residu. Jumlah residu berarti residu yang di titik ini ditambah residu di titik ini ya, tambah residu titik ini. Hasilnya pi per 10. Nah, inilah hasil integral dari fungsi ini ya, fungsi x kuadrat per x kuadrat tambah 9 x kuadrat tambah 4. Hasilnya pi per 10. Berikutnya, kalau kita memiliki fungsi fx kemudian dikali cos x gitu ya, atau dikali sin ax gitu ya, maka cara pengerjaannya bagaimana? Jadi kita ubah bentuk ini menjadi bentuk integral min tangga sampai tangga fx kali e pangkat iax. Kenapa kita ubah seperti ini? Masih ingat ya? Jadi iax itu sama dengan apa? Cos ya, cos ax kemudian ditambah i sin ax ya. Jadi dengan mengalihkan fx dengan e pangkat iax itu sama juga kita mengalihkan fx dengan cos ax ditambah iax gitu ya. Artinya integral dari min hingga sampai hingga dari fungsi ini itu sudah mengandung fungsi ini dan fungsi ini gitu ya. Artinya kalau hasilnya ada bagian real, ini kan bagian real, ini bagian imaginernya. Jadi integral dari min hingga sampai hingga untuk ini itu kita dapatkan dari bagian realnya, sedangkan yang ini kita dapatkan dari bagian imaginer dari hasilnya. Nah, kemudian bentuk ini kita jadikan bentuk kompleksnya ya. Kita jadikan bentuk kompleksnya itu sama dengan lintasan C ya, separuh bidang atas itu ya, atas bidang. Kemudian Fz kali IA Z, variabelnya diganti kompleks ya, dz
otomatis hasilnya dari residu, jumlah dari residu dari FZ EIAZ. Nah, contohnya misalkan kita punya fungsi berikut ya, cos X per X kuadrat tambah 1 kuadrat, dan juga sin X per X kuadrat tambah 1. Nah, dua fungsi ini sekaligus kita bisa cari dengan mencari integral dari bentuk ini gitu ya. Jadi nilai ini dan nilai ini itu bisa kita dapatkan hanya mendapatkan dari mengintegral satu integral ini. Jadi mengintegral ini itu bisa kita mendapatkan ini dan ini sekaligus gitu ya. Mengintegral ini kita bisa mendapatkan ini dan ini sekaligus. Oke, kita lakukan integralnya gimana? Pertama kita ubah fx-nya, kita ubah ya, menjadi z per z kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, dan ini misalkan ini gz gitu ya, gz. Kita cari titik singularnya dengan cara apa? Memfaktorkan bagian bawahnya. Berarti di sini ada z min i kuadrat tambah dikali z plus i kuadrat. Berarti di sini ada dua titik singular ya. Pertama titik singular di z sama dan i, dan titik singular di z sama dan minus i. Nah, karena yang kita pakai adalah titik singular di separuh atas bidang gitu ya, maka yang kita pakai adalah titik singular di z sama dan i. Kemudian di sini pangkatnya 2 ya, artinya ini ordernya order 2. Karena order 2, jadi gz-nya kita misalkan kz per z min i kuadrat ya, karena kita pakai yang ini, berarti kita simpan bagian ininya. Ini karena kuadrat berarti kita perlu turunan pertama dari gz ya. Turunan pertamanya adalah ini. Kemudian kita masukkan nilainya, z sama dan i, kita masukkan nilainya. Hasilnya e pangkat min 1 per 2i. Nah, artinya residunya sama dengan ini, sehingga hasil integral e pangkat ix per ini sama dengan 2pi kali residu, jumlah residu. Ini residunya. Hasilnya pi e pangkat min 1. Nah, artinya nilai integral dari min tahingga sampai tahingga dari cos x per x kuadrat tambah 1 kuadrat dx itu sama dengan ini, dan yang ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini kan realnya, ini kan real semua ya. Ini kan sebetulnya bisa juga ditambah i kali 0 ya. Karena ini bagian real, semuanya bagian real, ini bagian imaginernya, maka yang cos itu kita dapatkan dari bagian realnya, yang sin kita dapatkan dari bagian imaginernya ya. Nah, catatan untuk integral bentuk ini itu boleh ya, boleh selisih pangkat dari Q dan P nya itu lebih dari sama dengan 1. Jadi yang untuk bentuk yang fx tadi ya, itu kan boleh, hanya boleh kalau selisih pangkatnya minimal 2 ya. Tapi untuk kasus fx px per qx dikali ini ya, cos atau sin ax itu ya, bentuk pangkatnya, selisih pangkatnya boleh minimal 1 ya. Nah, ini contoh latihannya, bisa dikerjakan. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian ini selanjutnya misalkan kita mau menghitung integral tentu dari bentuk seperti ini ya, bentuk polar seperti ini, 0 sampai 2pi misalnya dari fungsi cos theta sin theta gitu ya.
d theta gitu ya. Jadi fungsi trigonometri d theta gitu ya. Ada dua bentuk, misalnya 0 sampai 2pi atau min pi sampai pi. Kalau kita lihat sebetulnya ini apa? Bentuk yang satu lingkaran penuh gitu ya. 0 sampai 2pi kan satu lingkaran penuh. Min pi sampai pi juga satu lingkaran penuh ya. Kemudian syaratnya fungsinya ini rasional dan nilainya kurang dari 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nilainya nilai f-nya ini tidak boleh ada yang tangga gitu, jadi harus kurang dari tangga, artinya nilainya terbatas gitu ya di rentang integralnya gitu ya. Nah, kita bisa ubah bentuk seperti ini ya, bentuk dua buah seperti ini itu kita bisa ubah menjadi bentuk kompleks seperti ini. Ini kan integral 0 sampai 2pi kan membentuk lingkaran penuh. Artinya kita bisa mengubah bentuk ini menjadi fungsi fz dz gitu ya, dengan integral kompleks yang lintasannya lintasan lingkaran ya. Kemudian lingkarannya, anggaplah lingkaran lintasan lingkarannya itu lingkaran satuan ya. Lingkaran satuan artinya jari-jarinya 1, pusatnya di 0 gitu ya. Kemudian arahnya positif. Kita harus ubah bentuknya menjadi seperti ini. Maka kita tahu bahwa z, ingat ya, z sama dengan x plus y, di mana x-nya ini apa? Cos theta ya, y-nya sin theta. Nah, artinya kita bisa tulis sebagai lingkaran ya. Lingkaran itu kan E pangkat I theta ya. Jadi X-nya kita tahu, Y-nya kita tahu, Z kita tahu. Sekarang kita cari, kalau ini kita turunkan terhadap theta ya. Jadi d theta hasilnya sama dengan, ini kita turunkan terhadap theta itu sebetulnya dz d theta gitu ya. Jadi bagian ini kita turunkan terhadap theta, maka bagian kanan kita turunkan terhadap theta juga. Artinya apa? Turunan terhadap theta berarti I theta d ini kan turunan terhadap, jadi ini ya. Sedangkan E pangkat I theta itu Z ya. Berarti ini sama dengan IZ. Makanya di sini d theta sama dengan dz per iz gitu ya. Oke, kita sudah tahu d theta sama dengan dz iz. Kemudian bentuk sin theta bagaimana? Sin theta sama dengan E pangkat I theta min E pangkat min I theta per 2I ya. Masih ingat bentuk ini? Kemudian kita ubah E pangkat I theta nya itu kan Z ya. Sedangkan min berarti per Z. Jadi kalau kita punya bentuk sin, kita bisa ubah menjadi bentuk Z seperti ini. Kemudian d theta-nya kita bisa ubah dalam bentuk Z seperti ini ya, dz per iz. Kemudian cos-nya juga bisa kita ubah dalam bentuk Z, yaitu Z plus per Z. Nah, itu ya. Jadi secara umum bentuk fungsi trigonometri ini kita bisa ubah dalam bentuk integral kompleks seperti ini gitu ya. Dengan lingkaran satuan gitu ya. dz per iz. Oke, contoh ya aja. Kita langsung ke contoh. Contoh kita mau mengintegralkan 0 sampai 2pi dari fungsi ini. Pertama kita ubah d theta-nya kita ubah menjadi dz per iz. Kemudian 1 tetap 1, seperempat tetap seperempat. Kemudian sin theta-nya kita ubah menjadi
Ingat ya, sin tetanya diubah menjadi Z min 1/Z per 2i. Kita ubah seperti ini. Oke. Sehingga kalau kita selesaikan bagian bawah ini menjadi IZ plus per 8Z kuadrat min 1 atau 8 per Z kuadrat tambah 8IZ min 1. Nah, untuk mencari titik singularnya, kita bisa mencarinya menggunakan rumus ABC ya. Sama seperti mencari akar dari persamaan kuadrat ya. Ini kan persamaan kuadrat ya. Nah, caranya gimana? Menggunakan rumus ABC, yaitu min B dikali di plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A ya. 4 kali A nya 1 dikali C nya min 1 per 2 2A per 2A A nya 1. Jadi Z nya min 4 plus minus akar 15I. Nah, berarti akarnya ada 2, yaitu min 4 min akar 15i dan min 4 plus akar 15i. Oke. Selanjutnya kita lihat, berarti bentuk ini bisa kita faktorkan seperti ini, sehingga ini menjadi FZ ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bentuk ini dan bentuk ini, maka yang ada di dalam lingkaran, karena kan kita mau mengubah integral ini itu bernilai kalau apa? Ada titik singular di dalam lintasan C ini ya. Maka yang kita cari adalah titik singular yang ada di dalam lintasan. Nah, yang kebetulan yang Z sama dengan min 4 plus akar 15i inilah yang ada di dalam lingkaran satu-satuan ya. Sehingga kita harus cari residu dari titik ini ya, residu di titik ini. Maka ini FZ-nya kita misalkan KZ per ambil titik ininya ya. Sehingga hasilnya residunya sama dengan 4 per I akar 15. Dengan kata lain, hasil dari integral bentuk ini sama dengan 2pi dikali residu. Nah, residunya nilainya ini ya. Sehingga dikali ini. Hasilnya 8pi per akar 15. Jadi inilah hasil integral dari fungsi ini. Oke. Jadi intinya dengan menggunakan konsep residu kita bisa menghitung ya bentuk integral seperti ini ya. Kalau menggunakan cara konvensional gitu ya, cara biasa itu lebih susah ya mencari integralnya. Tapi menggunakan konsep residu ini ternyata kita bisa menemukan hasil dengan mudah gitu ya. Kemudian bentuk lainnya misalnya batasnya min pi sampai pi. Tetap ini satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh, sehingga kita bisa ubah bentuknya d θ-nya menjadi dz min iz, kemudian cos θ-nya menjadi z plus 1/z per 2. Ini kita selesaikan. Bagian bawahnya menjadi seperti ini. 2 per ini. Sehingga ini kita bisa cari titik singularnya menggunakan rumus ABC ya, menggunakan rumus ABC. Hasilnya min 2 plus minus akar 3. Jadi titik singularnya ada 2 di sini dan di sini. Kemudian kita cari yang ada di dalam lingkaran satu-satuan ya. Karena kalau tidak ada titik singular di dalam lingkaran satu-satuan, maka hasil integralnya pasti 0 gitu ya. Kalau tidak ada titik singular di dalam lingkaran, maka hasilnya pasti 0.
Nah, kebetulan di sini Z sama dan ini ada di dalam lingkaran ya. Artinya ada titik singular di situ. Berarti kita perlu mencari residu di titik tersebut. Nah, kita cari residunya dengan cara memisalkan key-nya menjadi seperti ini. Karena ini titik yang kita tinjau ya residunya di Z sama dan minus 2 plus akar 3. Ini maksudnya harusnya negatif ya. Ini sorry, ini asal. Oh ya. Oh ya, ini yang negatifnya. Jadi kita simpan titik ini ya, titik residunya. Kemudian QZ-nya itu sisanya ya. Berarti ini per ini ya. Nah, ini QZ-nya. Kemudian kita cari residunya berarti di titik tersebut ya, di titik min 2 plus akar 3-nya. Berarti kita masukkan ke sini, Z-nya diganti, hasilnya ini. Jadi kita dapatkan nilai residu di titik Z sama dan min 2 plus akar 3 itu sama dan min I per akar 3 ya. Dengan kata lain, hasil integral ini adalah 2pi dikali residu. Kalau dihitung hasilnya 2pi per akar 3. Oke, jadi intinya adalah menggunakan konsep residu ini kita bisa menghitung beberapa jenis integral tentu dan integral tak wajar tadi ya. Jadi ada integral tak wajar yang bentuknya seperti ini. Kita bisa hitung juga. Kemudian integral tentu bentuk trigonometri seperti ini kita bisa hitung juga ya. Jadi secara umum kita bisa menggunakan konsep residu untuk menghitung beberapa jenis integral ya dengan cara yang lebih mudah gitu ya. Nah, ini contoh latihan soalnya. Nanti ada pembahasannya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Sekian, dan ini materi terakhir bagian analisis kompleks ya. Jadi materi analisis kompleks sudah selesai dan yang akan diujikan di ujian akhir juga sampai residu ini ya. Jadi sampai residu dan aplikasinya. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu deret Fourier dan transformasi Fourier itu akan dibahas sekilas dan tidak masuk ke ujian akhir ya. Tapi itu akan dibahas sekilas di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih.